Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan praktek tempat kerja selama pandemi COVID-19, peran emosi, psikologis, dukungan, keselamatan, dan organisasi. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Trinur Khafido dan teman saya ialah Suhaila Milenia, Ahmad Amanul Hamid, serta Sanusi Andrian. Yang pertama adalah literatur review. Yang pertama Akba MS Oseni S1 dan Cukura DC CA 2020 tentang pandemi COVID-19 dan sosial ekonomi kesejahteraan pekerja, organisasi dan orang-orang. Kerugian 1 adalah keuntungan orang lain. Analisis perspektif ganda MPA pembukaan postmodern Jil 11 nomor 2 halaman 12-30. Yang 2 adalah Fraser ML Van Smith S. Klinger, R.L., Peseskan, A. dan Fracheva 5 2017 tentang psikologis keamanan, tinjauan dan perluasan meta-analitik psikologi personalia Jil 70 halaman 113-165. Yang ketiga adalah Ruskape dan Pinder CC 2000 emosi dan ketidakadilan di tempat kerja di Vietnam SED emosi dalam organisasi edisi kedua Sek London halaman 255-270. Hipotesis H1. Apa yang memicu emosi selama perubahan dalam praktik di tempat kerja? H2. Apa peran emosi dan dukungan organisasi terhadap karyawan persepsi keamanan psikologis selama perubahan praktik di tempat kerja selama pandemi COVID-19? Metodologi sampel karyawan tetap, paruh waktu, dan kontrak dari berbagai sektor dengan 131 responden. Pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang reaksi emosional pekerja, termasuk pengalaman pribadi mereka, tentang dukungan organisasi dan keamanan psikologis selama transisi dari kantor ke pekerjaan dari pengaturan rumah. Baik, berikutnya hasil kualitatif dari narasi responden selaras dengan penelitian sebelumnya tentang hasil dan reaksi emosional. Emosi yang berbeda atau spesifik muncul saat karyawan menilai lingkungan untuk membantu mereka menavigasi peristiwa situasional. Secara umum, emosi bahagia muncul ketika responden merasa memiliki kendali atas jadwal kerja mereka. Rasa syukur diungkapkan ketika ada kepercayaan yang dirasakan antara manajemen dan responden. Pengaturan dan konsultasi kerja yang adil menimbulkan kepuasan dan emosi yang lebih bahagia, sementara proses yang dirasakan tidak adil dan kurangnya konsultasi partisipasi membangkitkan kemarahan dan kekecewaan. Karyawan mengalami rasa memiliki dan kepuasan ketika organisasi menunjukkan perhatian dan memahami kebutuhan intrinsik karyawan mereka. Sebagai ahli strategi konten dari sektor pendidikan mengungkapkan keadaan emosional yang menyenangkan, yaitu bersyukur dan gembira, mengingat kepercayaan dan fleksibilitas yang ditunjukkan oleh manajemen mereka di tempat kerja. Hasil berikutnya dari sumber daya sosio-emosional dari dukungan manajemen atau pengawasan yang kuat ini memberikan rasa keamanan psikologis, sementara kurangnya perasaan ini atau pendekatan pemantauan yang dipaksakan seperti manajemen mikro memunculkan keamanan psikologis yang rendah dan emosi negatif dan tidak menyenangkan. Misalnya, karyawan mengungkapkan stres
kecemasan, dan kemarahan ketika mereka merasa kesehatan dan keselamatan mereka dikompromikan. Temuan ini sejalan dengan Jan Gus dan kawan-kawan 2014, penelitian bahwa kesehatan, keselamatan, dan keperawatan, dukungan supervisor, dan komunikasi interpersonal membentuk keamanan psikologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterbatasan dan foto riset. Keterbatasan penelitian ini adalah ukuran sampel yang kecil yang melibatkan pekerja dari berbagai sektor studi. Terbatas pada konteks organisasi tertentu dan hasilnya mungkin tidak digeneralisasikan di semua sektor. Ini adalah keterbatasan umum karena kurangnya kesimpulan kasual dalam analisis kualitatif. Namun, teman tersebut mendukung penelitian umumnya yang berkaitan dengan otonomi pengambilan keputusan, dukungan organisasi dan penyelia, dan serta kepercayaan karyawan dalam membentuk keamanan dan emosi psikologis. Kekuatan penelitian ini adalah bahwa tanggapan kualitatif memberi wawasan yang mendalam dan deskripsi yang tebal tentang pengalaman, persepsi, dan keyakinan karyawan tentang keadaan, emosi, dan kebutuhan psikologis mereka. Kesehatan saat ini dan perubahan tempat kerja, penelitian masa depan dapat menyelidiki implikasi diri, emosi, perbandingan sosial dalam sosial budaya organisasi yang beragam, dan implikasinya terhadap kinerja dan komitmen karyawan lebih jauh akan bermanfaat untuk memahami efek mediasi keadilan, fairness, dukungan supervisor dan organisasi dalam defisiensi pimpinan anggota dalam kelompok.